kolektor di toko ini. Tapi buku-buku langka legendaris yang nyaris lapuk. Max Havelaar termasuk buku yang paling banyak diburu kolektor. Beberapa kali cetak ulang, ya saya kira mungkin 10 kali lebih cetak ulang dan selalu habis di pasaran. Ya mungkin dari tahun 80-an dicetak oleh, pertama yang saya tahu dicetak oleh penerbit Jambatan gitu ya. Sayang tidak dicetak lagi karena padahal peminatnya banyak sekali. Sampai hari ini yang datang ke tempat saya banyak sekali yang menanyakan Max Havelaar ya. Penulisnya meninggal lebih dari sahabat lalu, tapi karyanya mengubah nasib bangsa ini. Ia adalah Edward Dawes Dekker alias Multatuli. Belanda tengah memberlakukan sistem tanam paksa di Indonesia saat Edward Dawes Dekker tiba di Lebak, Banten tahun 1856. Edward adalah penulis Max Havelaar. Buku yang telah difilmkan ini dianggap sebagai karya paling berpengaruh dalam dunia sastra Belanda dan opini publik. Over een paar dagen kom ik langs. Dalam Max Havelaar, Edward menyamarkan namanya menjadi Multatuli. Dalam bahasa Latin, Multatuli berarti saya telah banyak menderita. Max Havelaar ini sebenarnya gambaran dari si Multatuli sendiri. Bagaimanapun Multatuli datang sekitar tahun 1839 dalam umur 19 tahun, menaiki kapal yang dinahkodai oleh bapaknya sendiri, Dekker, tiba di Batavia dan bercita-cita ingin menjadi bagian dari Pangreh Praja kolonial dan berkarir sebagai seorang ambtenaar gitu. Ik heb vluchtelingen gezien. Wel 50 en ze gingen dikkeld op weg uit Lebak. Sebelum ke Lebak, Edward ditempatkan sebagai ambtenaar atau pegawai pemerintahan di sejumlah daerah. Ach, aan alles zitten twee kanten. Kepala negeri Lebak. Di Lebak, mata Edward terbuka. Karena banyak kesalahan yang kita lakukan. Dia adalah tokoh yang menceritakan bagaimana penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Hindia Belanda. Padahal beliau sendiri adalah seorang Hindia Belanda. Dia adalah seorang pegawai pemerintahan Hindia Belanda yang bertugas di Indonesia. Edward melihat bagaimana negaranya dan penguasa setempat menindas rakyat melalui sistem tanam paksa. Sistem ini mengharuskan rakyat menyisihkan 1/5 dari tanah garapan mereka untuk ditanami kopi atau komoditi ekspor lainnya. Hasilnya harus dijual ke pemerintah kolonial. Sementara warga yang tak memiliki tanah diwajibkan bekerja di kebun-kebun milik pemerintahan. Uang hasil tanam paksa ini digunakan Belanda untuk membiayai proyek-proyek seperti rel kereta api dan sistem air bersih. Dari peristiwa Lebak yang dialami hanya sebentar saja, tidak begitu lama, karena kemudian dia yang meminta Adipati Kartanegara itu supaya dipindahkan, dan dengan demikian sebuah operasi penelitian tentang penyebab dari akar-akar kemiskinan dan kesengsaraan termasuk pelanggaran-pelanggaran HAM berat itu bisa dilakukan. Kenyataannya malah dia yang disingkirkan oleh Residen Van Kempen dan bahkan sampai membuat turun tangan seorang gubernur jenderal. Dan ketika dia akan dipindahkan itulah dia memutuskan bahwa dia tidak mungkin membela kemanusiaan apabila berada dalam sistem yang mendukung sebuah sistem yang buruk, dan dia lebih memilih untuk berdiri di luar sistem itu. Max Havelaar. Edward akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pegawai pemerintahan. Ia kembali ke Eropa, meninggalkan istri dan anaknya di Batavia. Tahun setelah meninggalkan Lebak, barulah Edward menulis. Ia hanya butuh 1 bulan untuk menulis Max Havelaar.
Saat itu, ia sedang jatuh miskin dan didesak menceraikan istrinya. Di situ dia melihat aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, antara lain adalah mengenai tanam paksa, di mana rakyat harus membayar pajak, rakyat harus menyetor bayar pajak dan menyetor hasil buminya kepada waktu itu bupati ya. Sedangkan bupati adalah tangan kanan dari Belanda atau Hindia Belanda. Dia melihat dari situ, dia melihat, kemudian ditambah lagi dengan perjuangan batinnya, tambah lagi dengan sifatnya, humanismenya, sehingga timbullah buku yang kita kenal mendunia namanya Max Havelaar. Sebenarnya novel Max Havelaar ini tidak banyak mendapat dukungan, terutama dari kelompok-kelompok elit kekuasaan di Belanda sendiri. Karena secara tidak langsung novel Max Havelaar ini telah membuka sebuah aib besar dari kekuasaan kolonial yang orang Belanda mencitrakan diri sebagai orang yang saleh ya. Mereka penganut agama yang sangat ketat gitu. Tapi novel Max Havelaar ini memperlihatkan kerendahan peradaban mereka. 31 tahun setelah novel ini diterbitkan, Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa pemerintah Belanda bertanggung jawab moral atas kesejahteraan pribumi, atau yang dikenal sebagai politik etis. Penggagasnya adalah Van de Venter, ahli hukum Belanda yang terinspirasi buku Max Havelaar. Dan kita kan harus tahu bahwa politik etis itulah yang memungkinkan lahirnya pionir-pionir kebangsaan kita di awal abad ke-20. Melahirkan tokoh-tokoh yang diharapkan akan menjadi Belanda, si hitam berhati putih, tapi pada kenyataannya melahirkan orang-orang yang sangat di luar harapan-harapan bahwa mereka akan menjadi Belanda dalam tanda petik. Mereka kemudian menjadi tokoh-tokoh pionir penggagas alasan-alasan kita kenapa kita menjadi Indonesia. Ini semua awalnya dari novel Max Havelaar. Setiap kota besar, jalan dengan namanya selalu dijumpai. Sang pemilik nama, Danu Dirja Setiabudi, adalah seorang keturunan Belanda, seorang pejuang kemerdekaan yang masih sedarah dengan Multatuli. Nama aslinya Ernest Douwesdekker. Douwesdekker ini yang akrab dipanggil Nes oleh Soekarno. Ini seorang Indo, di dalam dirinya ada banyak sekali darah. Dia mendapatkan darah Prancis, Portugis, Belanda, Jerman, tapi juga Jawa. Kakek Ernest adalah kakak kandung Multatuli alias Eduard Douwesdekker, sang penulis Max Havelaar. Seperti Multatuli, Ernest mengukir sejarah dengan pena. Ia pernah bekerja di perkebunan kopi, pindah kewarganegaraan, bahkan ikut berperang melawan Inggris di Afrika Selatan sebelum menjadi wartawan. Terutama koran Batavia Newsblad ini banyak sekali memberi ruang pada aktivis-aktivis sekolah Stovia yang kemudian dikatakan oleh Abdurrahman Suryomi Harjo, bahkan oleh penulis biografinya Dekker ini, Margono Joyo Hadikusumo, bahwa Douwesdekker ini orang yang telah memberi stimulus bagi lahirnya Budi Utomo. Douwesdekker inilah yang telah menyediakan bukan hanya korannya Batavia Newsblad, tetapi juga rumahnya yang dijadikan sebagai semacam bibliotek perpustakaan, di mana banyak tokoh-tokoh sentral dari Budi Utomo mendapat banyak sekali masukan dan pelajaran langsung dari Douwesdekker, dan akhirnya melahirkan organisasi Budi Utomo. Tahun 1912, suasana di Hindia Belanda diwarnai semangat rasialisme. Ernest melihat banyak warga keturunan Belanda sepertinya yang hidup melarat, miskin, dan bernasib tak lebih baik dari pribumi.
Ernest bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat lalu mendirikan Partai Berhaluan Nasionalis Indonesia Party. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Douwe Dekker ini menghubungkan Indonesia Partai sebagai sebuah organisasi dengan organisasi-organisasi pribumi yang besar, bukan saja Budi Utomo, tapi juga Sarekat Islam. Karena itulah Gubernur Jenderal Edinburgh menyatakan bahwa Douwe Dekker ini sangat berbahaya, digelari sebagai seorang penghasut yang membuat situasi panas, dan karena itu dia akan sangat mengancam kalau partainya ini diberikan pengesahan, karena ide-idenya dia tentang kemerdekaan, tentang pelepasan Hindia dari Belanda, pemisahan Hindia dari Belanda, itu akan menjadi ide-ide besar di organisasi seperti Sarekat Islam yang keanggotaannya juga sangat besar. Setahun berdiri, partai ini dibubarkan pemerintah kolonial karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Ketiga serangkai ini lalu diasingkan ke Belanda. Douwe Dekker inilah yang hidupnya paling banyak mengalami pemenjaraan. Nah, pemenjaraan pertama itu sudah dirasakan ketika dia membela Suwardi Suryaningrat yang menulis sebuah pamflet brosur yang sangat terkenal, Als ik een Nederlander was, andai saya seorang Belanda, yang sebenarnya menghina dan mencemooh dari kekuasaan kolonial yang ingin memperingati peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis dengan meminta memungut uang dari penduduk Hindia Belanda. Dan itu brosur yang dianggap mencemooh dan menghasut sekali. Beberapa kali Ernest ditahan karena dianggap melindungi penulis anti-kolonial. Ernest akhirnya bersama Suwardi Suryaningrat mendirikan Sekolah Ksatrian Institut di Bandung. Ia membuat sendiri materi pelajaran sejarah Indonesia yang isinya anti-kolonial dan pro-Jepang. Hingga akhirnya dilarang mengajar oleh Belanda. Pada tahun 1941, Douwe Dekker dibuang ke Suriname oleh pemerintah Belanda hingga mengalami tekanan batin dan nyaris buta. Proklamasi. Mendapat berita bahwa Indonesia merdeka, ia ingin pulang. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun Januari 1947 dia tiba di Batavia, mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok, dan dengan cara-cara yang juga seperti seorang dalam cerita-cerita komik itu, akhirnya bisa mendapatkan perahu dan akhirnya bisa mendapatkan kendaraan, menaiki kereta dan macam-macam, dan akhirnya tiba di ibu kota Republik di Jogja dan menemui sahabat-sahabat dekatnya seperti Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan yang lain-lain. Dan di saat itulah yang menarik bahwa penyakit butanya yang sudah dianggap tidak akan bisa ada obatnya, tidak akan bisa pulih itu, dia dari kebutaan, itu sembuh. Tahun 1947, Ernest mengganti namanya menjadi Danuwirja Setiabudi, sesuai saran Presiden Soekarno. Di usia senjanya, ia tetap mengabdi, terlibat dalam Kabinet Syahrir, dan menjadi penasehat Presiden Soekarno. Setahun sebelum dia meninggal, di acara jubilum atau peringatan 70 tahunnya Setiabudi ini, Soekarno mengirim telegram yang menyatakan bahwa Dr. Setiabudi adalah pemula dari politik nasionalisme Indonesia. Nah, sebutan yang ada di dalam telegram Soekarno ini sebenarnya menggambarkan atau bisa disebut sebagai sebuah kalkulasi dari perjalanan panjang sosok seorang Douwe Dekker atau Dr. Setiabudi di dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, dan posisi dan kedudukannya yang sangat istimewa sebagai founding fathers, tokoh yang memberi dasar bagi
nasionalisme politik Indonesia. Wilanda tengah berduka. Ia kini yatim piatu. Ibundanya baru berpulang, sementara ayahnya, Prinsen, telah meninggal dunia hampir 10 tahun lalu. Prinsen adalah pejuang hak asasi manusia yang lebih dikenal dengan nama Ponke Prinsen. Prinsen lahir dan tumbuh di Belanda dalam suasana perang. Saat sekolah seminari, Prinsen ditangkap tentara Nazi Jerman yang sedang menduduki Belanda. Dalam penjara itulah, Prinsen dijuluki Ponke karena sering menghibur sesama tahanan dengan membacakan cerita Ponke, sang pastor lucu. Usia Prinsen 22 tahun saat menginjakan kaki di Indonesia sebagai tentara kerajaan Hindia Belanda atau Kenil. Bukan pilihan Prinsen pergi ke Indonesia. Ia terpaksa karena harus mengikuti wajib militer. Saat itu, proklamasi kemerdekaan sudah dikumandangkan, tapi perang masih berkecamuk. Dipaksa, ancamannya ya kalau nggak mau jadi tentara ya nggak bakal ketemu keluarga, nggak boleh nengokin, dari dulu itu seperti itu. Nah, yang kedua kali dia dikirim ke Indonesia juga seperti itu ancamannya. Akhirnya dengan terpaksa sekitar tahun 47 itu ada keberangkatan tentara Belanda besar-besaran ke Indonesia kan. Nah, Ponke dalam rombongan itu. Tapi nggak berapa lama masuk Indonesia, ya dia sekitar tahun 48 nggak salah, 48-49 itu udah menjadi disertir memihak tentara Indonesia. Prinsen menjadi tentara divisi Siliwangi, berbalik melawan bangsanya sendiri di usianya yang belum genap 24 tahun. Ia begitu aktif dalam perang gerilya hingga Presiden Soekarno menganugerahkan bintang gerilya. Tapi Prinsen harus membayar mahal. Istrinya yang tengah mengandung tewas dibunuh Belanda. 9 tahun sejak tiba di Nusantara, ia menjadi politisi. Tak lama ia mundur dari parlemen. Pemerintah Soekarno dianggapnya mulai otoriter. Secara politik Ponke sudah masuk IPKI dulu, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Pernah jadi anggota parlemen di masa Soekarno. Kemudian keluar, nggak berapa lama, tanggal 5 Oktober tahun 50 nggak salah, Ponke dapat bintang jasa dari Soekarno sebagai pejuang kemerdekaan. Tapi nggak berapa lama dia dipenjara oleh Soekarno karena mengkritik Soekarno kan. Nah, keluar dari penjara itu kemudian membentuk yang disebut sebuah lembaga yang disebut dengan Liga Demokrasi. Liga Demokrasi itu banyak orang-orang politik juga. Tapi Ponke hafal benar bagaimana membedakan antara kemanusiaan dengan politik. Jadi soal-soal kemanusiaan aja yang menjadi menjadi concern dia. Ketika bebas, Prinsen mendirikan lembaga pembela hak asasi manusia bersama rekannya Yap Tian Him. Saat itu, Orde Baru telah menggantikan pemerintahan sebelumnya, sebuah rezim yang ternyata menjadi musuh barunya. Waktu Soekarno dia musuh komunis sebenarnya secara politik. Tapi ketika Soeharto menindas orang-orang komunis dengan membantai, membunuh segala macam, dia nggak setuju. Akhirnya dia mengangkat kezaliman Soeharto terhadap komunis. Walaupun tuduhannya kemudian dia dianggap komunis. Itu gampang sekali mengatakan bagaimana saya komunis, saya dulu adalah musuh politik mereka gitu. Tapi karena ini soal kemanusiaan, saya membela mereka. Kasus Purwodadi adalah aib di awal kekuasaan rezim Orde Baru yang terkuak berkat Prinsen. Tiba-tiba ada seorang Katolik ya kalau pengakuan mengaku kepada pastor setempat, lalu pastor itu cerita ke Ponke. Dan dari pengakuan-pengakuan yang disampaikan kepada Ponke secara umum itu ada sekitar sampai 500 orang lah, 100 sampai 500 orang yang dibunuh dengan cara dipukul kepalanya dengan besi, batang besi. Itu metode pembantaian seperti itu. Pemberitaan kasus ini di luar negeri ternyata
ternyata berdampak cukup besar dan menimbulkan gelombang protes. Soeharto bahkan menunda kunjungannya ke sejumlah negara Eropa hingga tahun 1970. Waktu itu kan Belanda pengen backup Indonesia, bantuan luar negeri segala macam. Dan itu mengganggu, sempat mengganggu. Dan itu disiarkan di Belanda dan menjadi topik internasional pada waktu itu. Hampir semua negara merespon kecuali Amerika yang memang waktu itu senang sekali dengan jatuhnya PKI di Indonesia. Itu Purwodadi. Bukan hanya kasus Purwodadi yang membuat Prinsen dipenjara. Tahun 1974, ia kembali ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun karena menentang pembangunan Taman Mini yang digagas tim Soeharto. Tapi Prinsen tak pernah jera, bahkan semakin vokal membela hak asasi manusia. Ia menjadi tokoh pendiri Lembaga Bantuan Hukum YLBHI, juga mendirikan Koalisi HAM Indonesia, Front for Defending Human Rights, dan Kontras. Prinsen dianugerahi Yap Tian Hip Award, penghargaan bergengsi bagi tokoh HAM pada tahun 2002. Prinsen itu berpijak dan berpihak pada value. Mengatakan itu secara jujur dan berpihak pada orang-orang yang ditindas akibat dari penyalahgunaan kewenangan. Jadi putarannya semuanya di situ gitu. Nah, itulah yang kemudian bagi orang-orang yang muda diperlukan figur, diperlukan keteladanan, dan Pak Prinsen itu salah satu sosok yang menjelaskan soal kejujuran itu, kejujuran dengan cara berterus terang, kejujuran berpihak pada nilai-nilai, kejujuran untuk berpihak pada orang-orang yang ditindas karena penyalahgunaan kewenangan. Haji Johannes Cornelis Prinsen meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2002 di Jakarta. Hingga akhir hayatnya, ia hanya 1 kali menginjakkan kakinya di tanah kelahirannya, Belanda. Itu jalan pikirannya dia dan keyakinan dia kalau misalnya yang dilakukan negara Belanda itu salah ya kan, untuk menjajah Indonesia gitu. Ya keyakinannya dia untuk membela yang benar kan, dan dia berjuang untuk itu.